Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadis Muslim nomor 883. Artinya, diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang laki-laki dari Bani Uzrah memerdekakan budaknya secara mudabbar. Lalu berita itu sampai kepada Nabi SAW. Maka beliau bertanya kepada lelaki tersebut, apakah engkau mempunyai harta selain budak tersebut? Lelaki itu menjawab, tidak. Kemudian Nabi SAW menawarkan kepada kaum muslimin, siapa yang sudi membeli budak ini dariku? Maka budak tersebut dibeli oleh Nu'aim bin Abdullah al-Adawi dengan harga 100 dirham. Kemudian uang tersebut dibawa oleh Rasulullah SAW untuk diserahkan kepada laki-laki yang memerdekakan budak itu. Rasulullah SAW bersabda kepada lelaki itu, dahulukan dirimu sendiri, baru kemudian kamu bersedekah dengan uang itu. Jika ada kelebihan, maka untuk keluargamu. Jika masih ada kelebihan, maka untuk sanak kerabatmu. Jika masih ada kelebihan, seterusnya dan seterusnya. Kata beliau, maka untuk orang-orang tetangga yang di depanmu, di kananmu, dan di kirimu. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadis 2141. Hadis Muslim nomor 883. Diriwayatkan dari Khusamah. Ia berkata, kami pernah duduk bersama Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu. Tiba-tiba datanglah pembantunya, lalu masuk ke dalam rumah. Kemudian Abdullah bin Amru bertanya kepada Khaisamah, sudahkah engkau beri makan budak itu? Khaisamah menjawab, belum. Kata Abdullah bin Amru, pergilah lalu berilah makan para budak makan. Abdullah bin Amru mengatakan, Rasulullah SAW pernah bersabda, cukuplah dosa seseorang karena tidak memberi makan kepada pembantunya atau budaknya. Hadis Muslim nomor 885. Diriwayatkan dari Sauban radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW pernah bersabda, uang yang paling utama yang diinfakkan oleh seseorang adalah uang yang diinfakkan untuk keluarganya dan uang yang diinfakkan untuk hewan kendaraannya demi membela agama Allah, serta uang yang diinfakkan untuk para sahabatnya demi membela agama Allah. Kata Abu Kilabah, dia mendahulukan infak untuk keluarga yang menjadi tanggungannya. Lalu Abu Kilabah mengatakan, tidak ada orang yang pahalanya lebih besar daripada orang yang berinfak untuk keluarganya yang kecil-kecil sehingga dia membebaskan mereka dari kemiskinan, atau Allah memberikan manfaat kepada mereka sebab orang-orang tersebut dan menjadikan mereka menjadi kaya. Hadis Muslim nomor 886. Diriwayatkan dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau bersabda, sesungguhnya bila seseorang muslim memberikan nafkah untuk keluarganya karena Allah, maka nafkah tersebut bernilai sedekah baginya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 5351. Hadis Muslim nomor 887. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Hindun pernah datang kepada Nabi SAW lalu berkata, ya Rasulullah, demi Allah, dulu sebelum saya masuk Islam, di muka bumi ini tidak ada keluarga yang paling membuat saya senang jika mereka dihinakan oleh Allah daripada keluarga Anda. Dan sekarang di muka bumi ini tidak ada keluarga yang paling membuat saya senang jika mereka dimuliakan oleh Allah daripada keluarga Anda.
Lalu Nabi SAW mengatakan, demi Allah yang menguasai diriku, teruskanlah. Kemudian Hindun bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan itu laki-laki yang kikir. Apakah aku berdosa jika aku menginfakkan sebagian dari harta Abu Sufyan untuk keluarganya tanpa izinnya? Nabi SAW menjawab, tidak apa-apa engkau infakkan sebagian dari harta Abu Sufyan dengan cara yang baik, yakni tidak sampai mengacaukan kebutuhan rumah tangga. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 3825. Hadis Muslim nomor 888 diriwayatkan dari Fatimah binti Qais radhiyallahu anhu dari Nabi SAW mengenai perempuan yang ditalak 3 kali. Beliau bersabda, perempuan tersebut tidak berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah. Hadis Muslim nomor 889 diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Fatimah tidak mendapat kebaikan dalam menyebutkan hal ini. Maksudnya adalah ucapan Fatimah, perempuan yang ditalak 3 tidak mendapat tempat tinggal dan nafkah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 5321 dan 5326. Hadis Muslim nomor 890 diriwayatkan dari Abu Ishaq, ia berkata, aku pernah duduk bersama Al-Aswad bin Yazid di masjid yang paling mulia, dan Asy-Sya'bi juga bersama kami. Lalu Asy-Sya'bi menceritakan ucapan Fatimah binti Qais bahwa Rasulullah SAW memutuskan dia, maksudnya Fatimah binti Qais yang ditalak 3, tidak mendapat tempat tinggal dan nafkah. Kemudian Al-Aswad mengambil segenggam kerikil lalu dia lemparkan ke Asy-Sya'bi. Kemudian dikatakan, sialan kau, mengapa kau ucapkan hal seperti itu? Umar radhiyallahu anhu mengatakan, janganlah kita meninggalkan kitab Allah dan ajaran Nabi kita hanya karena ucapan seorang perempuan. Kita tidak tahu, mungkin Fatimah binti Qais itu hafal atau lupa dengan sabda Nabi. Dia mendapat tempat tinggal dan nafkah karena Allah Azza wa Jalla berfirman, janganlah kamu mengeluarkan istri-istrimu yang kau ceraikan itu dari rumah-rumah mereka, dan janganlah mereka keluar dari rumah-rumah itu kecuali jika mereka nyata berbuat keji. Surat At-Tolak ayat 1. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.